Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan Flora dimanapun berada. Oke, kali ini Markas Flora Samarinda mau ganti media ya. Ini kita akan ganti media dari apa ini kemarin ya, Hibiscus ciliaceus variegata atau waru variegata. Jadi 1 bulan yang lalu kita sudah kondisikan karena terserang hama ya waktu itu, jadi kita semprot. Dan ini sudah bulan ketiga ya teman-teman, bulan ketiga dari media si waru ini. Jadi kali ini kita akan ganti medianya, ganti media dengan media yang baru, harapannya pertumbuhannya jauh lebih baik. Dan ini sekedar informasi, karena rajin kita pangkas, kita buang daun ininya, maka perantingannya pun sudah mulai rapat ya kawan Flora. Perantingan udah mulai rapat, daunnya juga udah kecil, yang biasanya segede-gede kayak gini, segede-gede telapak tangan, ini udah sekecil ini daunnya. Dan ini kita akan bongkar medianya. Oke, ikutin terus update-nya sampai finish ya kawan Flora. Kalau kawan Flora ada yang mau tanya-tanya media apa yang digunakan, terus waktu yang tepat untuk ininya, silahkan komen di kolom deskripsi. Yuk pantengin terus. Langkah awal kita akan bongkar dulu ini toppingnya, akan kita bongkar. Jadi untuk kawan-kawan, penggantian media pada tanaman yang kita tanam itu sangat penting, dimana itu bisa menunjang pertumbuhan dari si tanaman yang kita tanam. Salah satu faktor tanaman itu cepat jadi atau enggak adalah dari media yang kita gunakan harus memenuhi ya, memenuhi syarat tumbuh dari si tanaman yang kita tanam. Dan umumnya untuk tanaman tropis atau tanaman-tanaman yang hidup di daerah Indonesia itu menyukai media yang subur, gembur, poros, dan mengandung cukup air. Jadi tidak berlebih airnya kawan Flora. Nah, ini sekalian kita proses akar ya kawan Flora. Akarnya ini udah keliling, udah bagus sudah. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan menata perakaran. Jadi akar-akar yang terasa tidak perlu itu langsung aja dieksekusi kawan Flora. Ini kayak gini, nggak perlu. Ini juga karena ini orientasinya untuk bonsai ya kawan Flora. Jadi penataan akar itu salah satu tahapan penting untuk membentuk si tanaman agar bisa menjadi bonsai yang bagus. Untuk beberapa akar kita kurungin, kita akan pelihara yang kita butuhkan aja. Ini udah cukup aku rasa. Nah, karena udah memutar ya kawan Flora. Bagian-bagian yang di bawah kayak gini buang. Dan ini karena terlalu dekat
Ini juga akan kita rapikan sekalian biar kita berfokus pada yang rantingan di atas. Oke, selesai. Buang. Oke, untuk yang atas nanti kita rapikan di bagian selanjutnya kawan-kawan. Ini sementara cukup, jadi langsung kita tanam di tatakan dulu, kita tata di sini biar nanti bisa akarnya rapi kawan. Jadi inilah asiknya kita berproses ya kawan. Jadi kita bisa tahu kapan waktunya harus ganti media, kapan kita harus melakukan pemupukan, kapan kita harus mengendalikan hama dan penyakitnya. Apalagi ini di musim hujan, hama dan penyakit itu tumbuhan ya, tanaman atau tumbuhan cukup rentan terkena hama dan penyakit di musim-musim seperti ini. Saya penting untuk kita selalu memperhatikan tanaman yang kita tanam atau kita budidayakan. Jadi sambil kita arahkan perakarannya agar pertumbuhannya juga bagus, tidak tumpang tindih, tidak saling silang. Nah, harapan kedepannya nanti bisa menjadi bonsai yang bagus ya teman-teman. Kita kelam, ini yang bagian atas dibuang. Akar-akar yang tumbuhnya di atas itu eksekusi aja teman-teman, karena itu nanti bakal terjadi tumpang tindih atau saling silang. Apalagi untuk jenis waru ya, waru ini kalau sebagian teman-teman yang main bonsai bilang pertumbuhannya kadang ugal-ugalan, kadang brutal. Jadi kalau tidak kita arahkan, kita setting, dia akan tumbuh semaunya dia nanti. Untuk akar yang ke bawah tidak kita press dulu ya kawan flora, kita biarkan dulu dia tumbuh biar juga tidak terlalu stres. Oke, untuk sementara hasilnya adalah seperti ini. Bisa kelihatan ya kawan flora, udah memutar dengan baik. Untuk langkah selanjutnya kita tanam di media yang baru. Untuk atasnya kita bisa gunakan media yang lama ini, cuma harus tetap kita kasih perlakuannya karena ini cukup padat. Ini akan kita kasih sekam mentah ya kawan flora, sekam mentah tapi yang udah fermentasi. Jadi jangan gunakan sekam yang belum fermentasi. Sekam terus kalau teman-teman mau pakai kokopit boleh, tapi pastikan sudah fermentasi.
Oke, kita akan menggunakan dengan perbandingan 1:1 ya kawan-kawan. 1 sekam, 1 tanah ini tadi. Nah, ini tanahnya cukup padat sudah kawan-kawan. Kayak pertumbuhannya mulai stuck dia. Campur karena ini kita jadikan untuk topping aja, bukan untuk sumber nutrisi si tanaman, jadi kita nggak perlu nambahin unsur hara ya, bahan hara seperti kompos atau pupuk. Nah, tujuannya cuma untuk menutup bagian atas perakaran, dan itu pun juga nanti 1 bulan ke depan bagian atas perakaran itu akan coba kita buka pelan-pelan biar dia bisa tumbuh dengan bisa menjadi berkayu gitu kawan-kawan. Sampai merata. Jadi ini media yang sebelumnya aku gunakan tanah lempung dan sekam bakar kawan-kawan untuk awal, dan ini juga hasil aku coba ya, karena di tempat aku sekali lagi seperti yang sebelumnya aku sudah informasikan, Samarinda ini untuk tanahnya itu teksturnya kurang bagus teman-teman. Tanahnya didominasi liat, terus tanahnya juga asam, makanya kalau tanpa perlakuan tertentu tanaman tumbuh cuma lambat pertumbuhannya. Oke, sudah. Nah, terus kita tutupkan di bagian sini. Untuk bagian tengahnya kita akan isi dengan kokopit. Jadi ini cuma untuk supaya akar tadi turun kawan-kawan, untuk menimbun si akar serabutnya tadi. Terus untuk akar yang sudah kita tata nanti akan kita tutup dengan menggunakan kokopit yang sudah fermentasi. Tujuannya agar si akar ini lembab, jadi mengurangi gas dan memancing atau memicu pertumbuhan akar baru. Selain itu juga nanti kita mau kontrol akarnya juga nggak susah. Oke, langkah selanjutnya akan kita lakukan penyiraman dan pemberian kokopit. Udah, kita pindah ke bawah ya kawan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Setelah kita pindah dengan tata akarnya, langsung kita lakukan penyiraman. Penyiraman tujuannya untuk supaya media yang tadi kita baru isi itu padat dan mengisi ke rongga-rongga yang belum terisi. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita bisa berikan kokopit untuk toppingnya ya kawan-kawan.
kita berikan topping kokopit yang sudah fermentasi. Tujuannya tadi untuk menjaga kelembapan, terus juga agar akar-akar baru mudah beradaptasi. Mungkin kawan Flora ada yang bertanya, sebagian bertanya untuk daun ini perlu dikurangnya atau tidak. Jadi jawabannya sesuai kondisi ya kawan Flora, karena di tempat aku sekarang Samarinda ini lagi musim hujan, jadi aku rasa nggak perlu lah ya, nggak perlu dikurangin. Dan karena memang kondisinya daunnya ini kecil-kecil, jadi udah mengecil, jadi aku nggak terlalu ambil pusing untuk ini ya. Berbeda untuk daun-daun yang besar atau dalam kondisi cuaca banyak panas atau musim panas, nah itu wajib dikurangi kawan Flora. Dan ini pun aku karena waru ya, waru tahan banting bandel, jadi ini pun aku langsung taruh di mini nursery yang langsung terbuka ya kawan Flora. Jadi aku ndak pakai proses proses penaungan. Biasanya kan kita naungkan dulu tuh biar tanaman nggak kaget, tapi karena musim hujan, terus juga yang kita ini juga waru tahan banting, jadi langsung aja. Oke, tuh medianya porus ya kawan Flora. Jadi kalau kawan Flora mau tahu medianya apa, komenlah di kolom komentar. Nanti kalau memang banyak yang mau minta buatin videonya, biar aku buatin. Oke, sementara aku cukupkan ya kawan Flora untuk update si waru variegata ini. Ini sudah umur 4 bulan. 4 bulan setelah stek. 4 bulan setelah stek ini. 4 bulan setelah stek dia kondisinya seperti ini karena kita rajin pangkas. Daunnya mengecil. Dan untuk tahap selanjutnya nanti di 1 bulan ke depan nunggu dia udah tumbuh normal ya kawan Flora. Jadi nanti kita akan masuk ke tahap mungkin mulai pembentukan gerak dasar. Sementara ini sih sebenarnya sudah ada calon gerak dasar, cuma kita biarkan dia tumbuh dulu, tumbuh baik, baru nanti setelah akar sudah mencengkram media yang baru, udah kuat, dia udah full nutrisi, baru kita akan eksekusi di bagian perantingan. Gerak dasar, maaf, bukan perantingan, karena masih jauh ini untuk ke perantingan. Oke, untuk kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kawan Flora yang sudah mampir menyempatkan nonton video aku sampai selesai. Harapan aku dengan aku berbagi video ini dapat menambah wawasan kawan Flora tentang budidaya atau pergantian media, khususnya media, dan terkhusus lagi pada pada tanaman waru variegata atau Hibiscus tilaceus. Terima kasih telah bergabung, telah nonton. Salam lestari, salam budidaya, salam Markas Flora Samarinda. See you next video.